yang kita lihat tentang pengertian dari kodifikasi. Apa yang kita maksud kodifikasi di sini? Nah, maksud dari kodifikasi di sini itu adalah pengumpulan dan penulisan hadis dalam bentuk kitab. Kalau sebelum masa kodifikasi secara resmi, para sahabat, para tabi'in, itu banyak yang sudah menulis hadis untuk kebutuhan pribadi mereka. Banyak yang sudah menulis. Tapi yang kita maksud, kodifikasi yang diawali dengan instruksi penguasa. Nah, itu yang kita mulai dari masa kodifikasi saat pertama sekali diinstruksikan oleh penguasa. Sehingga itu menjadi perintah yang resmi. Kapan mulanya? Nah, itu terjadi pertama sekali dalam sejarah dicatat oleh Umar bin Abdul Aziz. Siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Dia khalifah yang ke-8 dinasti Umayyah. Ayahnya Abdul Aziz bin Marwan. Ayahnya wafat tahun 85 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz, dia diangkat menjadi khalifah tahun 99 Hijriah. Dan wafat tahun 101. Lebih dari 2 tahun saja dia jadi khalifah, lebih kurang 3 tahun, dia wafat dan dia mati diracun oleh pembantunya sendiri. Diangkat jadi khalifah pada umur 36 tahun, masih muda. Dan wafat umur 39 tahun. Sangat muda. Tapi dia sangat berhasil dalam memimpin wilayah Islam, kekuasaan Islam, sehingga di berbagai bidang banyak kemajuan. Di bidang hadis salah satunya ini. Beliau menginstruksikan kodifikasi hadis secara resmi kepada seluruh gubernur-gubernur di bawah pemerintahan dia. Itulah pertama sekali instruksi kodifikasi secara resmi. Namun oleh sebagian ulama termasuk Muhammad Najat Al-Khatib, masalah dalam kitabnya At-Tadwin qabla As-Sunnah qabla Tadwin, dia menukil dari Muhammad bin Sa'ad yang menulis kitab At-Tabaqat. At-Tabaqat itu ditulis oleh Muhammad bin Sa'ad yang wafat 230. Disebutkan sebetulnya sebelum Umar bin Abdul Aziz memberikan instruksi kodifikasi hadis, ayahnya Abdul Aziz bin Marwan yang saat itu dijadi gubernur Mesir itu sudah melakukan langkah-langkah atau menginstruksikan kodifikasi hadis. Nah, sehingga disambut oleh Abu Bakar Muhammad bin Hazm, bin Amr bin Hazm atau ini Hazm, untuk mengkodifikasikan hadis di Mesir. Maka kalau dari sisi sejarah ini pertama kali. Hanya saja Abdul Aziz bin Marwan ini karena dia levelnya hanya gubernur, sehingga instruksinya ini hanya untuk level gubernur provinsi atau di wilayah Mesir saja. Sementara para sahabat, para perawi hadis tersebar di berbagai penjuru wilayah Islam. Maka ini tidak banyak memberikan pengaruh. Maka instruksi kodifikasi ini dilanjutkan oleh anaknya Umar bin Abdul Aziz saat dia jadi khalifah. Nah, dia kirim surat kepada seluruh gubernurnya untuk memerintahkan alim ulama, orang-orang yang ahli hadis untuk mengumpulkan hadis yang ada di wilayah mereka dan di wilayah-wilayah yang lain. Maka saat itu diresponlah terkenal dua orang ulama yang merespon. Yang pertama Ibnu Hazm, yang kedua Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ini seorang dari 7 fuqaha Madinah. Dia ahli hadis, ahli fikih. Nah, dia yang merespon. Kemudian dalam sejarah disebutkan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ini itu berhasil mengumpulkan semua hadis-hadis yang ada di Madinah saja. Nah, sehingga kalau ditanya siapa ulama yang menjadi prakarsa atau memprakarsai kodifikasi hadis, itu adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri atas instruksi
Umar bin Abdul Aziz. Hanya saja karya dari dua ulama ini, Ibnu Hazm dan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, itu tidak lagi ditemukan sampai sekarang. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri dia wafat tahun 124 Hijriah. Dia terkenal sebagai seorang ulama dan dia seorang tabi'in. Nah, lalu apa yang menjadi faktor pendorong Abdul Aziz untuk menginstruksikan melakukan kodifikasi hadis ini? Paling tidak ada 4 faktor. Yang pertama, itu memang tidak adanya lagi penghalang untuk menuliskan dan membukukan hadis. Sebab karena Al-Quran sudah selesai dibukukan. Kalau dulu dari masa sahabat Abu Bakar, Umar, dan masa khalifah setelahnya, mereka bukan tidak terpikirkan untuk menuliskan atau menginstruksikan kodifikasi hadis, tapi masih tinggi kekhawatiran akan Al-Quran. Atau akan tersibukkan umat para ulama dengan hadis, sementara Al-Quran terabaikan. Sekarang faktor itu sudah tidak ada lagi. Al-Quran sudah dibukukan, kemudian sudah dihafal dan sudah terpelihara, maka tak ada lagi penghalang untuk menulis hadis. Ini faktor pertama. Faktor kedua, munculnya kekhawatiran akan hilang dan lenyapnya hadis. Apa sebab? Karena banyaknya para sahabat yang wafat. Nah, pada masa Umar bin Abdul Aziz kan dia berada di masa penghujung masa sahabat saat dia menjadi khalifah. Jadi sahabat sudah banyak yang wafat, sementara mereka penghafal hadis, mereka pengamal hadis, yang paham hadis, mereka sudah banyak yang wafat. Kalau hadis tidak dibukukan, khawatir hadis ini akan hilang. Nah, maka itu faktor kedua, sehingga Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kodifikasi hadis ini. Yang ketiga, faktornya semakin maraknya kegiatan pemalsuan hadis, yang itu sudah dimulai pada tahun 40 Hijriah saat terjadinya tahkim antara Ali dan Muawiyah. Nah, itu semakin memuncak. Kalau Muhammad bin Sirin menyebutkan puncak pemalsuan hadis itu pada tahun 70-an Hijriah. Berarti sejalan dengan menjelang masa Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Jadi karena begitu maraknya pemalsuan hadis yang sulit untuk terbendung, tentu perlu penyaring. Nah, kemudian perlu dibukukan agar diketahui mana yang hadis, mana yang tidak. Nah, tapi kodifikasi ini tujuan utamanya bagaimana hadis itu bisa terbukukan, tercatat. Nah, yang keempat faktornya adalah karena telah semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, disertai dengan semakin banyak dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Jadi perluasan Islam semakin luas, bukan hanya di wilayah Jazirah Arab saja, tapi meluas kemana-mana. Nah, maka tentu hadis sangat penting. Jangan-jangan nanti dikhawatirkan dengan perluasan itu banyak persoalan umat yang muncul, sehingga hadis terabaikan begitu saja. Maka perlu pembukuan. Inilah yang dipandang 4 faktor kenapa Umar bin Abdul Aziz merasa penting untuk mengeluarkan instruksi kodifikasi hadis itu. Nah, sekarang siapa yang memprakarsainya? Yang jelas, yang memberikan perintah secara resmi itu adalah Umar bin Abdul Aziz, dan ada yang menyebutkan ayahnya seperti kita sebutkan tadi, ayahnya itu sudah memerintahkan untuk melakukan kodifikasi. Cuman dia hanya sekedar sebagai seorang gubernur saja, sehingga tidak terlalu luas perintah itu. Oh ya, yang menyambut perintah Abdul Aziz bin Marwan, ayah Umar bin Abdul Aziz itu adalah Ibnu Katsir bin Murrah al-Hadrami. Dia seorang tabi'in di Hims yang pernah bertemu dengan lebih kurang 70 orang veteran perang Badar. Nah, kemudian
Sekarang pelaksanaan kodifikasi pada perintah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Yang menyambut ada dua tadi. Yang pertama Bakar Muhammad bin Amr bin Hazm atau Ibni Hazm. Yang kedua Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Itu dua ulama yang menyambut. Kemudian dari kedua tokoh inilah para ulama lebih cenderung memilih Az-Zuhri sebagai kodifikator pertama karena dia lebih berhasil dan berhasil mengumpulkan semua hadis yang ada di Madinah. Dengan alasan Az-Zuhri dikenal sebagai ulama besar di bidang fikih dibandingkan dengan Ibnu Hazm. Kemudian dia berhasil mengumpulkan seluruh hadis yang ada di Madinah, sedangkan Ibnu Hazm tidak. Kemudian hasil kodifikasi yang dilakukan oleh Muhammad bin Syihab Az-Zuhri itu dikirimkan ke seluruh penguasa di daerah-daerah sehingga lebih cepat tersebar. Tapi sayang tulisan dia itu tidak ditemukan lagi sampai sekarang. Ada yang berpendapat atau kemungkinan hadis yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Syihab Az-Zuhri itu sudah terbakar saat tentara Mongol menaklukkan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Sehingga Baghdad saat diserang oleh tentara Mongol itu banjir darah hampir setinggi lutut. Dan pustaka Baghdad itu hancur. Nah, itulah perpustakaan yang paling besar di dalam dunia Islam, tapi sudah hancur. Kemudian setelah masa Ibnu Hazm dan Az-Zuhri ini sebagai orang yang pertama bergerak melakukan kodifikasi, maka muncullah para ulama hadis lain yang berperan dalam melakukan kodifikasi ini di beberapa kota. Di antaranya ada Abdul Malik bin Abdul Aziz di Basrah yang wafat tahun 150 Hijriah. Kemudian ada Malik bin Anas atau Imam Malik itu di Madinah. Nah, itu tokoh-tokoh di daerah-daerah. Berarti generasi kedua ini, Imam Malik adalah generasi kedua. Setelah dua ulama tadi. Kemudian ada Muhammad bin Ishaq, itu di Madinah. Sama dengan Imam Malik. Kemudian Ar-Rabi' bin Sabih. Ada Sa'id bin Abi Arubah, ini juga ulama perawi hadis yang sangat terkenal. Hamad bin Salamah, Hamad ada dua, ini Hamad bin Salamah, itu di Basrah. Ada Sufyan Sauri, yang wafat 161. Dan ulama-ulama yang lain. Ini ada generasi kedua yang melakukan kodifikasi. Kalau kita lihat, generasi kedua ini, itu yang hidup pada awal abad kedua atau pada pertengahan abad kedua. Nah, belum lagi muncul Sahih Bukhari. Begitu juga belum lagi Musnad Ahmad bin Hanbal muncul. Paling dari kitab yang terkenal yang muncul itu baru kitab Muwatta Imam Malik. Nah, lalu apa kitab-kitab hadis yang ada pada abad kedua ini? Yang pertama ada kitab Al-Muwatta Imam Malik. Imam Malik lahir pada tahun 94 atau 93. Dia mengatakan Imam Malik itu lahir pada saat tahun wafatnya Anas bin Malik. Imam Malik bin Anas lahir pada tahun wafatnya Anas bin Malik. Anas bin Malik wafat, Malik bin Anas lahir. Nah, agar lebih mudah untuk menghafal namanya. Dia menulis kitab Al-Muwatta. Muwatta itu atas perintah atau permintaan dari pemerintah untuk menuliskan hadis-hadis yang ada di Madinah. Kemudian termasuk ijtihad dari Imam Malik sendiri masuk ke situ. Nah, yang bersumberkan kepada asar atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kitab Musnad Asy-Syafi'i.
Cuman jumlah hadis dalam kitab Musnad Syafi'i tidak terlalu banyak yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Itu juga termasuk kitab-kitab awal. Tapi sebenarnya juga ada Musnad Abu Hanifah. Kemudian ada kitab Mukhtaliful Hadis yang juga ditulis oleh Imam Syafi'i. Kitab Mukhtaliful Hadis. Isinya adalah hadis-hadis mukhtalif. Nah, hadis-hadis mukhtalif yang kitab ini memberikan metodologi bagaimana memahami hadis-hadis yang zahirnya bertentangan sehingga tampak mana titik temu di antara hadis itu. Nah, Ustadz ada kajian diri tentang kitab-kitab Mukhtaliful Hadis ini yang tulis oleh Imam Syafi'i, nah itu di Masjid Raya Bangkinang, Islamic Center Bangkinang. Itu sudah ada beberapa kajian tentang itu dan sudah Ustadz masukkan di akun YouTube Ustadz. Boleh untuk tonton di situ. Ada kajian Ikhtilaful Hadis, itu khusus mengkaji kitab Mukhtaliful Hadis oleh Imam Syafi'i. Ya. Kemudian ada kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq yang isinya antara lain tentang perjalanan hidup Nabi dan peperangan-peperangan yang beliau lakukan yang terjadi pada masa beliau. Kemudian di antara ciri kitab yang ditulis pada abad kedua ini, yang pertama, umumnya kitab-kitab hadis pada abad ini menghimpun hadis-hadis Rasul serta fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Jadi masih bercampur. Ada hadis, ada perkataan sahabat, ada perkataan tabi'in. Ini yang di awal-awal. Ini maklum karena tujuan pengumpulan itu juga disertai dengan tujuan menjawab persoalan-persoalan. Imam Malik itu menulis kitab Muwatta'nya juga dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang ada pada masa dia. Sehingga kalau menjawab persoalan tentu bukan hanya berisikan hadis. Nah, ada pendapat sahabat. Nah, kemudian himpunan hadis pada masa ini masih bercampur baur antara berbagai topik yang ada. Bisa menyangkut tafsir, sirah, masalah hukum dan sebagainya. Belum dihimpun berdasarkan topik-topik tertentu. Belum terlalu sistematik. Kemudian pada abad ini di dalam kitab-kitab hadis pada periode ini belum dijumpai pemisahan antara hadis-hadis yang sahih, hasan dan dhaif. Itu ciri pada hadis pada abad kedua. Jadi masih bercampur. Nah, barulah periode yang ketiga nanti muncul kitab-kitab seperti yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Sebelumnya ada kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Nah, itu sudah memakai kriteria khusus. Yang sahih sudah dia buat bagaimana kriterianya, kemudian dia memasukkan hadis-hadis sahih dalam kitab mereka. Imam Ahmad juga punya kriteria tersendiri. Imam Muslim juga tersendiri. Itu dianggap pada periode ketiga. Jadi periode pertama kodifikasi itu oleh dua orang ulama, periode kedua oleh ulama yang kita sebutkan tadi, yang begitu banyak di beberapa kota. Periode ketiga itu sudah mulai menghimpun hadis-hadis yang sudah dipisah antara bab-babnya. Nah, kalau kitab itu berisikan hadis-hadis tentang fikih saja, itu mereka tulis kitab Sunan. Kalau hadis itu merujuk kepada sumber pertamanya, perawi pertamanya, mereka tulis kitab Musnad. Kalau hadis itu yang lebih diperhatikan adalah masalah kesohihannya, mereka menulis kitab-kitab as-sahih, Jami' Sahih. Ada Jami' Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, dan lain sebagainya. Itu pada periode, kalau kita lihat periode ketiga dari kodifikasi hadis itu. Nah, dimulai pada abad ketiga, abad kedua seperti yang tadi. Baik, apa pertanyaannya tadi?
Apa pertanyaannya? Apakah setelah adanya metodologi pendekatan dan kodifikasi hadis dalam pengumpulan di dalam ilmu seperti rijal, tahrij, dan lainnya, itu dapat dikatakan sahih dengan keabsahan hadis-hadisnya dan bagaimana dengan yang sebelum ada metodologi tadi? Apakah setelah ada metodologi Dan pendekatan kodifikasi hadis terus di dalam pengumpulan ilmu seperti rijal, tahrij, dan yang lain-lainnya dapat dikatakan sahih dengan keabsahan hadis-hadisnya? penilaian sahih, hasan, dhaif itu kan hasil ijtihad. Bukan baku kecuali yang sudah disepakati. Jadi tergantung kepada siapa yang memandang dan menilai. Karena ini hasil ijtihad, tentu sifat kebenaran ijtihad itu relatif. Yang kebenaran mutlak kita tidak tahu, itu Allah yang tahu. Tapi kalau sudah sampai pada level mutawatir, disepakati, itu diyakini sama level kebenarannya dengan Al-Quran. Nah, jadi apakah sebelum masa metodologi itu kan itu belakangan muncul, yang praktek ini sudah ada. Para sahabat, para tabi'in sebetulnya sudah mempraktekkan metodologi yang kemudian secara teoritis disusun oleh ulama belakangan. Jadi walaupun umpamanya hadis belum dikodifikasi, tapi metode peritaan hadis yang benar untuk menjamin keabsahan hadis itu sudah diterapkan pada masa sahabat, tabi'in, sampai kepada masa kodifikasi. Hanya saja pada masa sahabat tidak perlu adanya metodologi. Apa sebab? Tidak banyak persoalan tentang hadis. Artinya tidak perlu merumuskan secara teoritis. Metodologi sudah mereka amalkan. Metode bagaimana menyeleksi hadis yang sahih atau tidak itu sudah diterapkan, cuman secara teoritis belum dibukukan atau belum dianggap sebuah teori. Teori itu dibangun dari praktek-praktek dari sahabat tabi'in, baru muncul teori atau metodologi. Nah itu kira-kira. Apa lagi? Jika kualifikasi hadis dilakukan setelah wafatnya Nabi, bagaimana kita bisa yakin bahwa hadis yang dikodifikasi benar-benar asli dan tidak mengalami? Itu melalui ilmu hadis. Dan ini memang salah satu kritikan orientalis. Mereka mengkritik, setelah mengkritik Al-Quran, mereka mengkritik hadis. Mana mungkin hadis yang ditulis lebih dari 1 abad itu masih bisa diakui kesahihannya. Ini itu kritik mereka. Kalau mereka objektif menilai bahwa hadis itu melalui penyampaian, pengamalan yang begitu ketat, itu tak akan muncul tuduhan-tuduhan seperti itu. Kalaulah mereka bisa mengetahui seperti apa kekuatan hafalan para perawi hadis itu tidak akan muncul pertanyaan seperti itu. Kalaulah begitu ketatnya, kalau mereka tahu begitu ketatnya ilmu hadis, semua itu mudah dibantah. Dan ilmu yang paling ketat di dunia ini dan paling pelit itu ilmu hadis. Kalau ilmu sejarah belum apa-apanya itu. Kalau dalam ilmu sejarah apa yang diungkap? Peristiwa, tempat, waktu, pelaku. Kan itu kan cuma diungkap. Ya sejarahnya. Kalau dalam ilmu hadis, penipu tak penipu terungkap. Oh ini pernah makan di tengah jalan, walaupun masalah biasa, tapi bisa mengurangi mur'ah, terungkap. Sampai sedetail itu terungkap dalam ilmu hadis. Dalam sejarah tidak. Maka ilmu yang paling teliti itu adalah ilmu hadis. Tapi kapasitasnya hanya untuk menjaga hadis Nabi. Jadi kalau mereka objektif bagaimana praktek para sahabat tabi'in, yang mereka praktekkan dalam menjaga hadis, itu semua mudah dibantah. Jangan mereka menganggap kekuatan hafalan perawi hadis sama dengan kekuatan hafalan mereka. Tidak bisa.
Kalau kekuatan hafalan perawi hadis itu ya lebih kurang sama dengan kaset, recorder. Nah, batu pun kalau bisa dihafal itu. Makanya Umar melarang, kalau kalian sedang lewat di sela-sela rumah sahabat, jangan ngomong apa-apa. Sebab artinya ketika mereka baca Al-Quran, kalau kalian ngomong, nanti omongan kalian itu bisa masuk ke dalam hafalan mereka. Begitu kuatnya hafalannya. Kan sering kita dengan ceramah kan, Imam Syafi'i kalau ke masjid tutup telinga. Imam Syafi'i ya kemana-mana tutup telinga. Apa sebab? Nanti omongan orang yang dia dengar bisa terhafalkan dalam hafalannya. Begitu kuat hafalannya. Karena mereka dulu memang kebiasaan menghafal, belum ada tulisan. Kita sekarang sudah ada tulis baca, kita tak terlatih lagi menghafal. Sehingga kita sudah jadi manja dengan metodologi, dengan teknologi. Kita sudah manja. Sehingga tak mampu lagi menghafal. Nah, jadi beda. Jadi apa jawabnya? Melalui ilmu hadis dan metodologi yang sudah diterapkan oleh sahabat tabi'in, itu sudah menjamin 100% akan keabsahan hadis Nabi. Nah, mana yang sudah dinilai sahih, itu sudah terjamin dia adalah sahih. Benar bersumber. Mana yang dhaif, itu yang diragukan. Nah, itu. Apalagi pertanyaannya? Dalam kodifikasi hadis, apakah ada gugatan dalam kodifikasi hadis tersebut yang membuatnya direvisi? Gimana? Dalam kodifikasi hadis, apakah ada gugatan dalam kodifikasi hadis ini yang membuatnya direvisi? Revisi hadis yang sudah dikodifikasi. Para ulama kan menulis masing-masing kitab mereka. Tapi metode mereka itu bukan sekedar dapat tulis tidak. Mereka melakukan tradisi saling sharing, diskusi. Itu lebih dahulu. Imam Bukhari, Imam Muslim itu satu angkatan. Berguru kepada Ahmad bin Hanbal. Dan juga ulama-ulama yang lain sering. Nah, ini hadis yang didapatkan mereka saling sharing. Lalu kenapa hadisnya sama? Dibuat oleh Bukhari, Muslim juga, Abu Daud juga. Karena ada guru yang berbeda di antara mereka. Walaupun hanya satu orang. Bukhari menerima dari si A, si B, si C. Muslim dari si A juga, si B, si C. Itu mereka buat dalam kitab mereka. Jadi karena ada beda perawi. Jadi kalau pengkoreksian tentu tetap ada. Apakah koreksinya itu ada kesalahan tulisan? Nah, dalam kitab Rijal tentang kepribadian perawi itu banyak. Umpamanya Ibnu Hibban, dia pernah salah kutip tentang penilaian kepada seorang perawi yang diambil dari Sahih Bukhari. Yang diambil dari kitab Tarikh Bukhari. Dia mengatakan taroknahu dalam kitab itu. Tapi Ibnu Hibban salah kutip berhentinya. Bukhari mengatakan taroknahu kami tinggalkan dia pada tahun 202 kalau tidak salah. Itu pendalilan Bukhari. Oleh Ibnu Hibban yang dikutip taroknahu, kami tinggalkan dia. Berarti kalau taroknahu saja, kami tinggalkan riwayatnya, berarti dia dhaif. Padahal Bukhari mengatakan kami berpisah dengan dia tahun 2002. Berarti salah kutip. Nah, itu ditemukan oleh para ulama. Nah, itu kira-kira. Apalagi? Apakah dari kodifikasi hadis ada yang mempengaruhi pemahaman dari para mazhab yang empat? Mana yang lebih duluan muncul? Kodifikasi apa? Imam mazhab. Lihat sejarah. Imam Malik 94, wafat 179. Apakah sudah masuk kodifikasi seperti kitab Musnad? Belum. Apa sebab? Musnad Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad saja lahir 104. Lebih kurang 15 tahun sebelum wafatnya Imam Malik. Berarti belum ada Musnad. Yang ada baru Muwatta. Muwatta Imam Malik itu hasil karya Imam Malik dan itu merupakan hasil ijtihad juga. Dia juga tentang masalah-masalah yang ada pada masa dia. Jadi kodifikasi itu belakangan.
Sementara pemikiran hasil fikih itu lebih dulu munculnya untuk level imam mazhabnya, tapi kan berkembang dari ulama-ulama mazhabnya. Imam Syafi'i dia lahir 150, wafat 204. Itu sudah mencetuskan, sudah memprakarsai mazhab dia. Siapa lagi? Abu Hanifah lebih awal lagi. Lahir 80, wafat 150. Baru muncul Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i 150, 204. Setelah itu baru Imam Ahmad 164, 241. Kodifikasi oleh Imam Bukhari saja itu setelah atau berbarengan dengan masa Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti kodifikasi yang sekarang merupakan tulisan hadis-hadis yang paling diyakini bahwa seperti Sahih, Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya itu setelah munculnya imam-imam mazhab fikih. Nah, tapi kalau dikatakan bisa jadi hasil kodifikasi mereka itu mempengaruhi pemikiran ulama mazhabnya, itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Karena ulama mazhabnya kan berkembang terus. Mazhab Syafi'i banyak pengikutnya dari murid-murid Imam Syafi'i sampai kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi yang kapan lahirnya Imam Nawawi? 631. Wafat tahun 676. Itu Imam Nawawi. Itu ulama mazhabnya. Nah, jadi kodifikasi ini tujuan utamanya untuk membukukan hadis-hadis sehingga terpelihara. Ada yang menyusun berdasarkan kualitas, ada yang menyusun berdasarkan bab fikih, ada. Kalau bab fikih mungkin ada hadis dhaifnya di situ. Kalau yang menyusun berdasarkan kualitas hadis sahih, ya semua sahih menurut penulisnya, menurut kriteria penulisnya. Nah, itu kira-kira. Apa lagi? Cukup? Baik. Kita cukupkan sampai di sini.